Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Kristianto dengan NIM 202000226. Saya dari program studi S1 Gizi tingkat 1. Saya akan praktikum dengan tema kacang-kacangan. Untuk penjelasan tentang kacang-kacangan, bisa simak penjelasan berikut ini ya. Kacang hijau adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan. Kacang hijau memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan merupakan sumber mineral penting, antara kalsium dan fosfor. Hasil pengolahan kacang hijau dapat berupa bubur, isi onde-onde, bapau, atau gandasturi. Kacang kedelai adalah kacang polong yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Hasil pengolahan antara lain kecap, tahu, dan tempe. Kacang tanah ini merupakan sejenis tanaman tropika perdus tinggi 30-50 cm. Penelitian menemukan bahwa kacang tanah merupakan pilihan yang baik untuk menjaga tingkat kolesterol. Kacang ini mengandung jumlah folat yang tinggi dan vitamin. Hasil pengolahannya antara lain sebagai bumbu kacang untuk gado-gado. Kacang merah adalah bahan makanan dari keluarga polong-polongan yang akan kandungan gizi. Kacang merah mengandung energi sebesar 336 kilokalori, protein 23,1 gram, karbohidrat 59,5 gram. Kacang merah mengandung banyak serat untuk membantu menurunkan kadar kolesterol. Salah satu olahan dari kacang merah ialah bubur kacang merah. Kacang mete merupakan biji dari buah jambu monyet. Kacang mete memiliki lebih dari 2 kali lipat zat besi untuk 1 ons daging sapi. Kacang ini menyediakan 38% tembaga untuk kebutuhan harian tubuh. Secara tradisional, kacang ini biasanya digoreng sebagai camilan teh atau kopi, serta penghias coklat atau kue. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk praktikum tema kacang-kacangan. Untuk alatnya, pertama ada penggaris, timbangan, panci, teflon, sendok, mangkok, gelas belimbing, dan gelas ukur. Untuk bahannya, yang pertama ada kacang merah, kacang tanah, kacang mete, kacang hijau, dan kacang kedelai. Untuk langkah kerja yang pertama, kita bisa menimbang masing-masing kacang ini dengan berat 100 gram. Kemudian kita lihat berapa sendok makan dan berapa gelas dalam jumlah berat 100 gram. Kita bisa mulai dari kacang hijau. Kita akan timbang dengan berat 100 gram dan pastikan timbangan awalnya adalah 0. Di sini sudah ada 100 gram kacang hijau. Kita akan menghitung untuk ukuran sendok dan gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 100 gram kacang hijau terdapat 7 sendok makan dan setengah gelas belimbing. Kita bisa tuang kembali kacang hijaunya. Kita lanjut dengan kacang tanah. Sini kacang tanah. Sudah ada 100 gram kacang tanah. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ada 8. Dalam 100 gram kacang tanah terdapat 8 sendok makan dan hampir 1 gelas belimbing. Lalu selanjutnya kacang mete.
ada 100 gram. Dalam 100 gram kacang mete terdapat 9 sendok makan dan 1 gelas belimbing penuh. Kita lanjut ke kacang merah. Sini sudah ada 100 gram kacang merah. Dalam 100 gram kacang merah terdapat 7 sendok makan dan 3/4 gelas belimbing. Selanjutnya yaitu kacang kedelai. Di sini sudah ada 100 gram kacang kedelai. Dalam 100 gram kacang kedelai terdapat 7 sendok makan dan 3/4 gelas belimbing. Untuk langkah kerja yang kedua, yaitu kita mengukur dengan gelas ukur. Kita akan menuang masing-masing kacang ini dengan sampai 100 ml dan kita lihat kembali berapa sendok dan berapa gelas. Kita bisa mulai dari kacang kedelai. Di sini udah ada 100 ml kacang kedelai.
Dalam 100 ml kacang kedelai terdapat 8 sendok makan dan hampir 1 gelas belimbing penuh. Cut aja deh, cut. Di sini sudah terdapat 100 ml kacang mete. Kita akan mengukurnya. Dalam 100 ml kacang mete terdapat 5 sendok makan dan hampir 1 gelas penuh. Selanjutnya adalah kacang merah. Sudah terdapat 100 ml kacang merah. Dalam 100 ml kacang merah terdapat 6 sendok makan dan setengah gelas belimbing. Yang terakhir adalah kacang hijau. Ml kacang hijau, dalam 100 ml kacang hijau terdapat 6 sendok makan dan hampir 1 gelas penuh, 3/4 gelas belimbing. Nah, di sini sudah ada 100 ml kacang tanah. Kita akan mengukur berapa sendok dan berapa gelas. Dalam 100 ml kacang tanah terdapat 6 sendok makan dan hampir 1 gelas penuh, 3/4. Langkah kerja yang ketiga, kita akan mengukur panjang dan diameter dari masing-masing kacang. Di sini sudah ada 100 gram dari masing-masing kacang. Kita akan mengukur panjang dan diameter. Kita mulai dari kacang tanah. Kita ambil 1 dan kita ukur menggunakan penggaris. Panjangnya 1 cm dan diameternya 0,5. Di sini kita bisa lihat warna kulitnya yaitu coklat muda dan warna biji kacangnya itu agak krem. Selanjutnya dari kacang kedelai. Panjang dan diameternya 0,4. Di sini warnanya terlihat krem agak kuning. Selanjutnya kacang hijau. Panjangnya 0,4 dan diameternya 0,2. Bisa dilihat di sini warnanya hijau tua.
Selanjutnya kacang mete. Panjangnya 2,5 cm dan lebarnya 0,5 cm. Kita bisa lihat di sini warnanya coklat susu muda. Dan terakhir ada kacang merah. Panjangnya 1 cm dan diameternya 0,5 cm. Di sini kita bisa lihat warnanya coklat tua. Langkah kerja yang keempat, kita akan menghitung berat persen kotoran dan persen kerusakan. Langkah kerja yang keempat, kita akan menghitung persen kotor dan persen kerusakan. Caranya yaitu kita akan pilih terlebih dahulu mana yang termasuk kotoran dan kerusakan. Selanjutnya kita akan hitung persennya dengan cara berat rusak ataupun berat kotor dibagi 100 dan dikali 100%. Setelah kita lakukan pemilahan dan penimbangan serta penghitungan persen berat kotor dan kerusakan, kita dapatkan bahwa tidak ada persen kerusakan. Kita hanya mendapatkan persen kotoran, di mana untuk kacang merah yaitu sebesar 0,05%, untuk kacang hijau 0,02%, untuk kacang kedelai 0,07%, untuk kacang mete 0,59%, dan untuk kacang tanah 0,22%. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengsangrai, yaitu kacang mete serta merebus kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan kacang tanah pada air sebanyak 100 ml. Untuk merebus untuk waktu merebus yaitu 15 menit dan waktu mengsangrai yaitu 20 menit. Ada kacang-kacangan yang telah direbus maupun disangrai. Untuk langkah kerja selanjutnya adalah kita mengamati perubahan dari panjang, diameter, tekstur, dan aroma setelah kacang direbus maupun disangrai. Pertama, kita mulai dari kacang hijau. Kita ukur diameter dan panjangnya. Di sini diameternya 0,2 dan panjangnya 0,5. Tekstur dari kacang hijau ini masih keras dan rasanya yaitu hambar. Selanjutnya ada kacang merah. Di sini setelah direbus, kacang merah tersebut sedikit mengkerut. Untuk diameternya itu 0,4 dan panjangnya 1,5 cm. Rasanya ini adalah pahit. Selanjutnya ada kacang kedelai. Di sini teksturnya dia lembek dan berair. Kita hitung panjang dan diameternya. Diameternya adalah 0,4 dan panjangnya 1 cm. Rasa dari kacang kedelai ini yaitu sedikit berasa manis. Selanjutnya kacang tanah. Di sini teksturnya masih keras. Untuk diameternya yaitu 0,5 dan panjangnya 1 cm. Rasa dari kacang tanah ini setelah direbus yaitu manis. Selanjutnya yang terakhir ada kacang mete. Ini kacang yang disangrai. Warnanya itu sedikit kecoklatan. Dan tekstur dari kacang mete ini masih keras, sama seperti sebelum disangrai. Untuk panjangnya 2,5 cm dan diameternya yaitu 0,5 cm. Rasa dari kacang mete ini adalah manis. Terjadi beberapa perubahan seperti aroma, warna, tekstur, dan rasa
setelah direbus maupun disangrai. Stop deh. Lanjut, Be. Karena banding. Kesimpulannya yaitu dari masing-masing kacang ini banyak mengandung zat gizi tertentu yang tentunya baik untuk tubuh kita. Dan sarannya yaitu dalam melakukan praktikum, bahan-bahannya disiapkan dengan lengkap dan baik, serta catatan untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat seperti panjang, diameter, dan ketelitian dalam menghitung persen kotor dan persen kerusakan. Itu saja praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.